keterangan lahir adalah dokumen tenaga medis atau tenaga kesehatan atau Paskes yang menerangkan bahwa seorang bayi telah lahir, di mana surat tersebut memuat identitas bayi, identitas ibunya, waktu dan tempat kelahiran, serta keadaan saat lahir untuk keperluan administrasi kependudukan serta pembuatan akte kelahiran. Seperti pembuatan akte kelahiran. Jadi dokumen ini merupakan bukti medis dan legal awal yang menyatakan bahwa kelahiran itu benar terjadi. Jadi dari definisi tersebut kita lihat unsur-unsurnya sama seperti unsur-unsur dalam surat kehamilan bahwa diterbitkan oleh tenaga medis dan kesehatan yang berwenang, kemudian membuat identitas seperti yang disampaikan tadi ya, identitas uh, bayinya, ibunya, penolong persalinan, dan sebagainya. Kemudian ini merupakan dasar pembuatan akte kelahiran, kemudian bukti medis resmi bahwa telah terjadi kelahiran. Nah, ini yang ingin sampaikan bahwa uh, masalah hukum tentang surat keterangan kelahiran ini sering terjadi di masyarakat ya. Dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi pemalsuan data identitas bayi atau orang tuanya. Misalnya mencantumkan nama ibu yang bukan ibu biologisnya. Contoh sering terjadi begini. Ada seorang wanita hamil uh, tidak menghendaki kehamilannya ini, kemudian dapatlah dia seorang pasutri calon yang akan mengadopsi bayi yang ada dalam kandungannya ini. Nah, untuk potong kompas, sering sekali pasutri ini minta agar dalam surat keterangan lahirnya itu dicantumkan nama istrinya. Ya, jadi bukan nama ibu biologis dari si bayi. Ya, jadi ini contoh yang sering terjadi di lapangan. Uh, Bahkan kasusnya pernah ada di mana seorang dokter harus berurusan dengan pihak berwajib karena tanda petik berniat baik membantu pasutri tersebut agar tidak ribet dalam melakukan proses adopsi legal. Ya, ternyata itulah dalam hal memilih kebenaran dan kebaikan itu sulit ya. Kita harus berpihak pada kebenaran kalau ngomong masalah hukum ya. Nah, konsekuensi hukumnya ya jelas ini kan termasuk dalam pemalsuan surat keterangan yang kalau dilakukan oleh dokter tentu disanksi dengan pasal 267 KUHP. Dan sanksi administrasi tentunya kan dicabut akte kelahirannya karena tidak sesuai. Nah, kemudian potensi hukum lain misalnya penerbitan oleh tenaga kesehatan yang tidak berwenang ya sama ya. Jadi ini juga menimbulkan konsekuensi hukum ya dimana maka surat dianggap tidak sah. Kemudian sama juga penggunaan belangku atau cap stempel secara ilegal ya sama seperti uh, surat keterangan kehamilan sebelumnya di mana ada pihak yang berusaha melakukan memalsukan surat keterangan lahir dengan menggunakan belangko atau cap stempel fasilitas secara ilegal. Gitu ya. Nah, menurut kalau aturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas ya bahwa SKL ini surat keterangan lahir ini menjadi dasar penerbitan akte kelahiran. Sehingga SKL harus memuat data bayi dan ibu sesuai dengan fakta kelahiran bahwa ibu biologisnya lah yang harus dicantumkan, nama ibu biologisnya harus dicantumkan dalam surat keterangan lahir, bukan ibu yang lain. Nah, ini contoh saja ini tentu masih bisa debatable ya, masih bisa didiskusikan apa yang perlu, apa yang tidak perlu ya. Jadi secara format tentu ini pengulangan saja, nama Paskes,
judul, nomor surat, kemudian identitas penolong, identitas bayi, ya, beserta data-datanya, ya, misalnya pada hari tanggal sekian, pukul berapa telah lahir seorang bayi, nama bayi, eh, kadang sudah ada nama bayinya, kadang tidak. Kalau ada nama bayinya tentu di nama bayinya, kalau tidak ada ditulis nama ibu, misalnya bayi Nyonya A gitu ya. Jenis kelaminnya apa, berat badan, panjang badannya sesuai dengan data fakta lah ya. Keadaan bayi gimana? Ya tentunya ini diberikan pada umumnya diberikan pada yang hidup. So, kalau yang mati kan surat keterangan kematian bayi biasanya gitu. Nah sudah, kemudian data ibunya, data bapaknya. Ingat, jangan lupa mencantumkan nama rekam medis supaya memudahkan dalam penelusuran kalau di challenge ya. Kemudian cantumkan peluang persalinan, kemudian cara persalinan. Nah, kemudian untuk keperluan apa? Tentu keperluan udah jelas. Ini kan sebenarnya untuk keperluan administrasi pencatatan kelahiran di Dinas Dukcapil. Demikian seterusnya. Jadi eh, dapat saya simpulkan secara keseluruhan bahwa surat keterangan dokter wajib memenuhi aspek hukum formil dan material. Ya, material. Nah, kemudian nakes dapat diminta pertanggungjawaban baik secara etik, disiplin maupun hukum jika tidak memenuhi aspek hukum dalam pembuatan surat keterangan dokter. Oke, terima kasih Terodi. Cuma sedikit saja tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nyoman. Saya stop record dulu untuk masuk ke diskusi.